Di usianya yang ke-18 tahun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ini telah meluncurkan serangkaian inovasi demi mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha obat dan juga makanan. Spesial interview Gatra TV kali ini akan berbincang hangat dengan Ibu Penny Kalukito selaku Kepala Badan POM Republik Indonesia. Bersama saya Riana Astuti, inilah spesial interview Gatra TV. Ibu, ini tadi terkait dengan peran Badan POM untuk mendukung usaha UMKM di lini pangan, Bu. Apa saja, Bu? Oke. Banyak ya pendekatannya. Yang pada umumnya ada dua pendekatan nih dalam kategori pendekatan. Pertama adalah dikaitkan dengan kemudahan ya untuk mendapatkan sertifikasi ya, fasilitas sarananya yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Dan kedua adalah percepatan perizinan pada saat dia akan meminta registrasi sebelum produknya itu bisa diedarkan. Itu ada berbagai kemudahan, ya, ada berbagai deregulasi yang kami berikan, antara lain ini ya. Pertama adalah kemudahan dalam melakukan registrasi ya. Sekarang ini registrasi obat dan makanan ya, termasuk pangan tentunya itu sudah mudah dan juga transparan ya sekarang karena sudah menggunakan online ya, online registrasi gitu, dan ada pihak di Badan POM yang bisa kemudian membantu juga step by stepnya. Nah itu satu. Kemudian kedua, khusus untuk pangan, UMKM pangan sudah diberikan pemotongan, ada subsidi jadi 50% biaya registrasi. Jadi jangan ada lagi yang bilang bahwa wah susah dan mahal untuk mendapat izin edar di Badan POM, itu sangat salah. Mungkin itu zaman dahulu ya, kalau waktu ada yang namanya biro jasa. Sekarang ini sudah 3 tahun ini dilarang menggunakan biro jasa karena itu akan menyesatkan dan akan mahal. Nah sekarang tadi biaya registrasi aja udahlah murah, dikasih 50% untuk UMKM pangan. Itu salah satunya ya. Kemudian juga ada mungkin nanti syarat untuk mendapatkan mungkin uji laboratorium untuk kualitas dari mutu dari produk yang sedang berproses registrasi tersebut, tidak perlu dilakukan, bisa minta Badan POM yang akan melakukannya. Jadi ada balai-balai POM setempat di mana lokasi pelaku usaha tersebut ya nanti akan dilakukan di balai POM setempat. Jadi itu sudah sangat membantu ya, membantu dalam biaya. Nah, yang kedua adalah kami sudah meluncurkan ya dalam payung, setelah itu di dalam payung itu banyak sekali kegiatannya. Payung program yang namanya adalah UMKM berdaya saing. Nah, salah satunya adalah UMKM pangan gitu. Nah, itu adalah program yang sifatnya lintas sektor terpadu ya, 8 kementerian lembaga untuk mendorong tadi peningkatan kualitas dan kapasitas dari para UMKM. Karena berdasarkan apa yang kami cermati, produk-produk UMKM itu kenapa dia kalah bisa bersaing gitu ya, kualitasnya yang tidak memenuhi syarat itu apa? Pertama adalah dari aspek misalnya packagingnya, desainnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya aspek kualitas mutu, standar mutu ya, standar keamanannya itu juga masih dibutuhkan bantuan. Salah satunya lainnya adalah bagaimana juga UMKM itu juga bisa masuk ke dalam marketplace ya, marketplace online itu juga bisa kita bantu ya pada saat kami melakukan pendampingan. Nah itulah itu kan semua fungsinya tidak bisa dipegang oleh Badan POM sendiri. Maka kami melakukan satu program bersama dari 8 KL itu ya, di dalamnya ada Kementerian Perdagangan, Industri, Badan Ekonomi Kreatif ya untuk membantu mungkin dalam packaging, desain, kemudian juga dengan Menkominfo ya untuk membantu online ya cara memasarkan ke dalam marketplace. Nah, di dalam payung program tersebut banyak program. Beberapa antara lainnya adalah yang Badan POM lakukan adalah kami melakukan coaching klinik. Sering nih Badan POM datang ke satu daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mengadakan DEX ya, untuk sebelumnya memberikan dulu capacity building, pendampingan teknis ya, pendampingan teknis tentang regulasi, bagaimana mempunyai fasilitas produksi yang baik, bagaimana produk tersebut bisa memenuhi standar-standar mutu yang ada, itu didampingi.
kemudian nanti dibantu untuk registrasi, ya ada help desk-nya di situ. Itu sering dilakukan. Jadi sebenarnya itu jadi kita yang datang gitu ya. Itu juga atas permintaan dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu satu hal ya. Kemudian antara lain juga kami sudah bekerja sama misalnya nih. Salah satunya adalah juga kebutuhan akan teknologi untuk para UMKM pangan. Kan misalnya untuk mensterilkan produk sehingga dia bisa bertahan lama ya, sehingga kalau dia bisa bertahan lama dalam kemasan dia bisa diekspor apakah ke daerah lain atau mungkin juga menjadi impor, tapi membutuhkan teknologi tinggi nih, teknologi pemanasan sterilisasi komersil di mana dibutuhkan teknologi yang tinggi dan di mana tidak semua UMKM mempunyai dana untuk mempunyai teknologi tersebut. Nah, kami bekerja sama dengan inkubator bisnis yang ada ya di beberapa daerah, ada di institusi LIPI di beberapa daerah. Kami bekerja sama dan mendampingi institusi tersut ya dikaitkan dengan teknologinya yang tepat ya, syarat-syaratnya, dan para pelaku UMKM ini bisa datang ke sana ya memproses produknya ya, bersama-sama pooling di sana bersama-sama, dan produknya tentunya naik kan kualitasnya dan bisalah masuk ke jalur peredaran retail yang levelnya baik gitu ya, atau mungkin juga bisa diekspor kan, itu salah satu kerjasama di dalam dukungan teknologi dan lain-lain bisa kita kembangkan bersama dengan pemerintah daerah. Yeah. Berarti bisa dikatakan seluruh program yang dilakukan oleh Badan POM ini tepat sasaran ya Bu ya, langsung ke masyarakat. Konkret. Ya, kita kalau menciptakan program itu harus ada satu kegiatan yang konkret dan ini betul-betul konkret karena juga salah satunya adalah yang sudah kita lakukan yang tadi saya sebutkan ya, kaitkan dengan teknologi pengemasan yang lebih baik itu dan bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah dalam package makanan kuliner setempat. Contohnya adalah rendang ya di Sumatera Barat. Itu ada di satu wilayah daerah Payakumbuh ya, mendampingi mereka sehingga kita bisa memasarkan rendang ya dalam kemasan yang bisa diekspor gitu ya di daerah tersebut, dan kita menyebut wilayahnya Kampung Rendang Payakumbuh gitu ya, bekerjasama, dan itu bisa kita lakukan di daerah manapun untuk produk-produk kuliner setempat ya untuk bisa menjadi produk ekspor. Mengingat Indonesia itu kan berbagai pulau ya Bu ya, ini Badan POM sendiri dalam mengawasi ini bagaimana sih Bu? Kan nggak mungkin secara manual kan ya Bu ya, ini bagaimana sih Bu? Oke. Ya, ini juga ada berbagai inovasi yang kami lakukan. Ya, sebelum inovasi, saya ingin menambahkan, ya, Badan POM juga sudah diperkuat. Ya, nanti kemudian ingatkan saya bahwa tentang inovasi ya. Tapi sebelum itu, Badan POM juga sudah diperkuat dengan ada tambahan. Kan sebelumnya kita ada di 34 provinsi, ibu kota provinsi. Sekarang udah ada tambahan 40 kantor Badan POM di level kota dan kabupaten, sehingga semakin dekat. Jadi artinya siapapun juga yang membutuhkan tadi, misalnya UMKM, pelaku usaha, pendampingan, silakan datang, ada Badan POM di kota tertentu gitu ya. Nah itu ya berarti kita semakin banyak, semakin dekat dengan masyarakat. Plus kita juga mengembangkan kemitraan, itu juga untuk memperkuat Badan POM, pengawasan obat dan makanan bersama-sama dengan Badan POM dan pemerintah daerah setempat, misalnya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, itu adalah mitra-mitra kami untuk perkuatan jejaring untuk pengawasan obat dan makanan. Plus kami juga membangun satu inovasi menggunakan teknologi informasi yang namanya QR code ya. QR code, jadi 2 dimensi barcode yang sekarang adalah regulasi yang sudah kita terapkan untuk obat dan makanan. Jadi semua produk sebetulnya sudah kita wajibkan untuk memasang QR code, tapi tentunya bertahap ya. Akan dimulai dengan misalnya produk obat yang berisiko, vaksin ya, obat-obat yang mahal itu untuk obat ya. Karena kalau untuk obat itu juga lebih khusus ya, karena obat lebih berisiko. Dan jalur distribusinya juga berbeda ya, sudah terstruktur. Nah, demikian juga untuk pangan, yaitu ada barcode. Nah, nanti masyarakat bisa mendownload aplikasi QR code. Nah, nanti setelah itu bisa di-scan
ya produk kalau mau beli kalau ada barcode-nya di-scan di situ ada nanti data dari produk tersebut ya, ada kapan diproduksinya, kapan kadaluarsanya, siapa yang memproduksi, ya itu ada semua di situ. Artinya dan nomor izin edarnya gitu. Nah, kalau begitu berarti ini adalah produk yang betul, produk yang memenuhi aspek keamanan, mutu dan kualitas. Jadi artinya di sini adalah pengawasan semesta. Jadi masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan obat, sadar sendiri dan harus waspada dan hanya mencari. Artinya juga nanti QR code itu jadi aspek competitiveness ya. Jadi akhirnya nanti semua pelaku usaha pun ingin memasang QR code tersebut karena nanti setelah masyarakat juga kita edukasi, mereka hanya mencari untuk yang bermutu adalah yang mempunyai QR code tersebut ya, karena aman dan lebih bermutu. Kabarnya juga Badan POM sendiri memiliki comment center, Bu. Ibu, ini bisa dijelasin, Bu, sebelum nanti kita lihat langsung, Bu, comment center. Oh ya, perlu sekali. Karena apa? Badan POM sebagai pengawas mempunyai data pengawas obat dan makanan ya, dari pre-market, post-market, mempunyai data-data ya, data-data apakah itu data registrasi, data pengawasan ya, data juga tentunya keluhan dari pelaku, keluhan dari masyarakat ya, dan kami juga harus transparan kan dalam hal melakukan tadi perizinan, registrasi itu transparan kita lakukan. Jadi semua data-data tersebut, data dukung, data pengawasan itu juga harus ditempatkan dalam satu tempat yang mudah dilihat sehingga juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kami ada Badan POM Command Center, jadi semacam dashboard gitu ya, dengan bantuan teknologi informasi di mana kita bisa melihat ya data-data tersebut, kemudian juga bisa menggunakan data-data tersebut. Kami kalau sedang rapat juga bisa digunakan untuk kami melakukan satu pertemuan rapat dan mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut. Di dalam command center itu juga merupakan forum tempat di mana saya sebagai Kepala Badan POM bisa berinteraksi dengan seluruh pimpinan dan jajaran di seluruh wilayah Indonesia karena kita bisa teleconference ya di tempat itu, Badan Command Center. Itu adalah penggunaan teknologi ya, informasi yang bisa kita gunakan untuk menggunakan kembali data-data tersebut transparan, akuntabel, tapi juga bisa menggunakan kembali untuk pengambilan keputusan. Ibu tadi kan Ibu sempat menyebutkan terkait dengan RUU, Bu. Bisa dijelaskan, Bu? Terus kemudian sejauh mana, Bu, RUU ini, Bu? Sudah sampai sejauh mana? Ya, rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan itu sudah berproses kita 2 tahun terakhir ini ya, sejak awal-awal dulu 2 tahun terakhir. Alhamdulillah ini adalah inisiatif dari DPR ya. Dan sudah menjadi komitmen dari Bapak Presiden Pak Jokowi tahun 2017 saat kami mencanangkan waktu itu adalah aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat. Di situ alhamdulillah Pak Presiden hadir, kemudian menyampaikan komitmen dari pemerintah untuk mendukung adanya rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi sudah gayung bersambut antara legislatif yang mempunyai inisiatif dan eksekutif yang sudah menjadi komitmen dari Bapak Presiden, dan kami kemudian menyiapkan bersama-sama dengan DPR, tentunya juga bersama dengan lintas sektor terkait, bersama dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah selesai di DPR, sudah diserahkan ke pemerintah, sudah dalam tahap tersebut, dan sekarang tinggal pemerintah ini menyiapkan diri untuk segera melimpahkan kembali dalam bentuk daftar isian masalah yang nanti akan menjadi bahan untuk pembahasan antara eksekutif dan legislatif ya. Harapannya sih bisa akan segera kita bahas ya sehingga bergulir dan akhirnya final. Kenapa memang dibutuhkan ya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ini? Karena esensi dari Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan adalah perkuatan dari Badan POM yang untuk melakukan tugasnya secara optimal tadi, melayani, melindungi masyarakat. Utamanya adalah tadi pengawasan, dalam arti adalah melindungi masyarakat, memastikan bahwa masyarakat hanya mengkonsumsi tentunya produk dari obat dan makanan yang beredar adalah produk-produk yang memenuhi aspek keamanan mutu. Jadi dalamnya tentunya ada aspek pembinaan dikaitkan dengan mutu dan keamanan dari produk obat dan makanan. Kemudian juga ada aspek perkuatan tadi ya, karena sekarang ini tentunya tantangan tadi ada online ya, online peredaran online, ada
penyeludupan ya. Ingat bahwa Indonesia itu banyak sekali titik-titik perbatasan dengan negara lain dan kita adalah kepulauan, sangat mudah sekali kita masuknya penyelundupan obat dan makanan, dan kita adalah market yang sangat besar. Nah, di dalamnya tentunya adalah aspek penegakan hukum, penindakan gitu. Badan POM selama ini sudah melakukan penindakan tapi masih belum kuat dan mandiri, dan perlu adanya perkuatan dan kemandirian dari Badan POM untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Karena apa? Pertama adalah tentunya ini aspek juga perlindungan pada dunia usaha ya. Kalau kami melakukan penegakan hukum terhadap penjahat ya, kejahatan, siapapun yang berniat jahat untuk memperdagangkan, mengedarkan obat dan makanan, berarti kan kami melindungi dunia usaha obat dan makanan yang legal ya, yang memang benar-benar ingin berusaha dengan baik ya. Karena tentunya kalau para pelaku usaha yang legal itu kami selalu melakukan pembinaan ya. Jadi benar-benar kami membedakan ya, kalau penegakan hukum, penindakan adalah untuk penjahat ya, jadi yang mereka betul-betul berniat jahat. Tapi kalau yang sudah pelaku usaha yang sudah ada di jalur legal itu dalam pembinaan Badan POM ya. Kalau ada pelanggaran ya kami melakukan pembinaan, ada sanksi ya, bertahap-tahap begitu. Nah, kalau melakukan pemidanaan ya, itu adalah pada penjahat ya, penjahat obat dan makanan. Itu kita perlu perkuatan itu. Jadi perkuatan untuk penindakan hukum adalah juga untuk perlindungan pada dunia usaha dan perlindungan pada masyarakat. Juga di dalamnya ada edukasi pada masyarakat dan pengawasan. Ini kan terlepas dari Ibu Penny, seorang kepala Badan POM. Ini juga pemirsa Gatra TV juga ingin tahu sebenarnya sosok Ibu Penny itu di mata keluarganya, kegiatannya. Biasanya tuh quality time bersama keluarga tuh apa aja sih Bu? Bisa nggak sih Bu diceritain Bu? Quality time itu dengan diri sendiri pertama, kemudian dengan keluarga. Wah, kalau ada waktu dengan keluarga itu adalah satu ini sekali ya, suatu kemewahan untuk saya. Kalau apa yang saya lakukan ya tentu saya selalu mendorong anak-anak saya dan saya sendiri untuk selalu berolahraga ya, tentunya olahraga. Kalau apa yang saya lakukan olahraga, kemudian juga seni ya. Anak-anak saya juga suka musik dan menyanyi ya. Jadi ya itu yang kami lakukan juga. Saya bersama anak-anak mendengarkan mereka menyanyi, saya ikut menyanyi ya. Itu jadi musik, olahraga. Dan kalau saya pribadi saya senang baca buku, kalau itu sehari-hari di luar tugas rutin yang selalu dilakukan ya. Ya itulah untuk membalance ya. Berarti dalam 1 minggu itu nyanyi bersama dan keluarga itu berapa kali Bu? Kadang-kadang kalau sempat. Ya, tapi kita semua senang musik ya, kami semua senang musik. Lagu apa sih Bu yang biasa dinyanyikan bareng Bu? Lagu apa ya? Lagu anak muda. Saya senang dengarkan lagu-lagu anak-anak saya ya, lagu anak muda. Tapi sementara saya mengajarkan anak-anak saya lagu-lagu yang bernuansa nasionalisme ya. Itu lagu apa, bendera. Tapi anak-anak saya juga ya mau lah akhirnya. Nyanyi diiringi pakai piano atau apa Bu? Oh, anak saya ada yang bisa gitar, ada yang bisa piano. Tapi anak saya laki-laki ada yang bisa gitar. Dia yang senang mengiringi ini kakak-kakaknya yang perempuan. Oh, kemudian Bu ini selain main musik, bernyanyi bersama, makan bareng gitu biasa? Oh, biasanya kemana Bu? Kemana? Kemana? Pertama adalah travel religious. Ini beneran ini. Oh ya, anak-anak saya travel ya. Saya sedang berusaha mereka itu senang dengan travel di dalam negeri. Ya, negeri kita ini itu sangat indah sekali ya. Saya sudah, karena Badan POM ada di 34 provinsi, saya sudah hampir di semua provinsi dan negara kita yang kepulauan ini. Dengan lautnya ya, itu sangat indah sekali, dan anak-anak saya dorong untuk lebih banyak travel di dalam negeri. Tapi kalau kita temukan waktu bersama. Tapi tentunya yang pertama adalah kami lebih banyak pertama-tama travel lebih juga ke traveling yang sifatnya religious travel ya, ke ya untuk sampai ke kemarin terakhir ke Yerusalem, ke Palestina, ke Al-Aqsa. Ya, itu.
Terus baru setelah itu kita ke negeri yang jauh. Suatu ketika. Suatu ketika negeri yang jauh. Tapi dalam negeri dulu kelihatannya yang mau saya dorong. Ya, setiap kadang-kadang kalau saya sedang tugas keluar daerah ya yang tempatnya ada daerah wisata yang jarang dikunjungi, susah dikunjungi, saya ajak anak-anak saya satu-satu biar mereka melihat. Itu alasannya apa tuh Bu? Selain biar mereka bisa lihat, alasannya apa Bu? Ya biar mereka lebih senang alam. Karena saya senang alam. Ya mungkin tadi tambahannya apa yang saya sukai, saya senang ke alam karena alam itu memberikan energi. Ya saya senang ke alam dan Indonesia ini sangat banyak sekali tempat yang baik untuk memberikan energi. Berarti Bu lebih pilih pantai atau gunung? Dua-duanya, ya. Saya mungkin pantai. Lebih pantai ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak. Pemirsa Gatra TV penasaran dengan BCC atau Command Center yang dimiliki oleh Badan POM? Kita akan melihat lebih dalam lagi, tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Nah ini ruangan Badan POM Command Center ya, terdiri dari 2 bagian yang bisa dijadikan satu. Ini pembatasnya adalah semacam window glass ya, smart view, smart glass gitu yang bisa dibuka. Kalau dibuka ini jadi satu gitu ya, sehingga pada saat kita melakukan meeting ini adalah pertemuan-pertemuan yang membutuhkan data dari dashboard kita, yang semua data-data kita, data pengawasan, data tugas-tugas kita ya, dan data-data pendukung ya, pembangunan di bidang obat dan makanan tentunya ya, dunia usaha obat dan makanan, data-data pengawasan ya di lingkungan industri obat dan makanan. Ini ada semua di sana. Nanti di sini kita bisa mengambil keputusan, bisa berdiskusi, berdialog dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing wilayah ya. Karena kita bisa telekonferensi. Berarti nanti di sini adalah pusat telekonferensi dari pusat ke daerah ya Bu ya. Di sini juga nanti mengambil kebijakan keputusan untuk Badan POM sendiri ya. Kita punya program-program strategis kan yang dijalankan tentunya adalah oleh kantor-kantor Badan POM yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menjalankan program-program kita ya, baik program pengawasan, program edukasi pada masyarakat, program pendampingan tadi ya untuk para pelaku usaha, dan program penegakan hukum. Di sini juga Bu? Di sini semua meetingnya itu bersama dengan Balai POM, Balai-Balai POM ya, kantor-kantor Badan POM, dan data-data yang kita punyai di sini. Terus improving data-data kita. Ini bentuknya unik nih Bu. Iya. Ya kan? Saya agak nggak sabar mau menuju ke sana. Ini kan ini bentuk ruangan itu seperti kapal Bu. Iya, memang seperti kapal. Ingat bahwa negeri kita itu adalah negeri kepulauan. Ya. Dan salah satu alat transportasi untuk menghubungkan antar pulau adalah kapal. Saya setiap datang ke wilayah-wilayah terpencil dimanapun ya, apakah itu di Kepulauan Riau, di NTT, pasti menggunakan kapal. Kan? Jadi saya melihat kapal itu adalah satu juga alat untuk membawa kita ke satu tujuan, melakukan pengawasan, fungsi pengawasan dan penindakan hukum. Jadi terinspirasi dari perjalanan kapal ya. Jadi kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita. Bu, boleh Bu kita menuju ke ruang sebelahnya nih Bu? Ya, ini kita sekarang masuk ke bagian dari kapal command center yang menampilkan data-data ya, data-data pendukung, data-data yang tadi saya sampaikan bahwa data-data ini bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan strategis, bisa juga untuk menjadi evaluasi kita untuk memperbaiki program-program yang strategis kita ya, karena pelaksana program kan ada di seluruh Indonesia kan, kantor-kantor kami kan ada di seluruh Indonesia. Di sini ada data nih, ada data pengaduan juga ya, statistik layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Nah, jadi dan ini data registrasi ya. Kalau ada yang bilang bahwa registrasi kita tidak transparan gitu ya, perizinan tidak transparan, sangat transparan ya. Jadi tahapan-tahapan pada saat ini misalnya ada seseorang yang sedang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin, di sini bisa terlihat. Ya, ini website kita juga bisa mengakses ini ya, di website kita. Itu sekarang di tahapnya ada di mana ya, karena kan tahapan proses perizinan kan ada di pihak Badan POM, ada juga di pihak si pendaftar ya pada saat dia menyiapkan data-data dukungnya.
Nah, di sini terlihat semuanya sudah Ini sampai. konkret banget ya Bu ya. Ini siapa saja yang mendaftar, kemudian juga sudah sampai tahap mana. Kasus-kasus pun juga bisa dilihat dari sini. Kasus-kasus juga ada di sini ya. Ya betul, hasil pengawasan misalnya ada. Tentunya nggak semua data bisa diakses oleh masyarakat umum ya. Ada data-data yang juga rahasia ya, antara Badan POM dengan pelaku usaha itu ada. Itu tentunya tidak bisa diakses. Tapi data-data yang sifatnya adalah data publik yang perlu diketahui, misalnya ada kosmetik, obat tradisional yang sudah kita tarik dari peredaran, itu kita tampilkan di dalam website kita bahwa ini adalah produk-produk yang harusnya tidak beredar di pasaran ya, karena mengandung bahan berbahaya atau misalnya ilegal dan sebagainya. Itu ada juga. Ini perputaran, boleh Bu ke tengah sebentar? Oh boleh, oh iya. Ini perputaran data ini 24 jam atau bagaimana Bu? Ya ini real time, real time ya. Dan juga ada peta profil Balai Badan POM. Jadi setiap daerah itu kan mempunyai kekhususan sendiri dikaitkan dengan peta rawan kasusnya ya. Ada yang permasalahannya lebih banyak di obat tradisional, yang misalnya di wilayah-wilayah Jawa Tengah karena di sana banyak industri ya, banyak pelaku usaha untuk obat tradisional. Ada yang industri farmasi lebih banyak. Ini kalau dari peta ini Bu, peta Indonesia ini sebenarnya yang rawan kasus itu daerah mana aja Bu? Oh ya, hampir merata sih. Merata ya Bu? Merata dan berbeda tapi ya, merata dan berbeda. Kayak misalnya di perbatasan, itu kasus-kasusnya adalah penyelundupan. Jadi pangan lebih banyak kan, penyelundupan itu lebih banyak, kayaknya sih pangan ya, lebih banyak penyelundupan kalau di perbatasan. Ya, karena kebutuhan masyarakat di sana kan ada juga daerah yang memang sulit ya, mungkin sulit juga untuk mengakses ya, produk pangan yang bermutu sehingga dari perbatasan masuk produk tersebut ilegal. Gitu. Banyak sekali perbatasan tuh, perbatasan dengan negara tetangga. Malaysia, Brunei, ya. Itu kasusnya penyelundupan khusus di daerah-daerah situ ya, kayak Kalimantan, di daerah NTT, gitu ya. Di Papua juga yang berbatasan dengan Papua Nugini, itu juga ada berbagai inilah, masuk juga obat ya, dan bisa jadi juga obat keras, obat narkotik ya, nah, yang disalahgunakan. Kemudian kalau di Jawa Tengah ya tadi saya bilang terkait dengan kasus-kasus obat tradisional yang ilegal ya. Oke. Ibu terakhir Bu, harapan Ibu sebagai Kepala Badan POM. Harapan ya harapan saya ke depan tentunya alhamdulillah ini ya, selama 3 tahun ini Badan POM sudah banyak melakukan berbagai upaya reformasi yang dikaitkan dengan tadi aturan-aturan, standar-standar, deregulasi sehingga lebih membantu dunia usaha ya, itu saya kira sudah sangat signifikan sekali dan itu tentunya dirasakan oleh para pelaku usaha. Kemudian dari payung hukum ya sudah ada Impres, sudah ada Perpres, tapi kami masih membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk bisa secara optimal Badan POM terutama tadi melindungi masyarakat dan melindungi dunia usaha dengan suatu payung undang-undang pengawasan obat dan makanan sehingga kita bisa tentunya melakukan pengawasan dengan lebih efektif dan melakukan penegakan hukum terutama karena sekarang banyak sekali permasalahan yang dikaitkan dengan kejahatan di bidang obat dan makanan. Kalau kita bisa melakukan penegakan hukum dengan mandiri, dengan lebih perkuatan bagi para penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga kami tidak harus diperadilankan pada saat kami melakukan tugas fungsi kami gitu ya. Dan kami bisa mandiri melakukannya, tentu itu adalah bagian dari pelindungan kami tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk dunia usaha. Bagian dari upaya kami untuk mendorong pengembangan dunia usaha obat dan makanan. Oke, terima kasih banyak Ibu Penny sudah meluangkan waktunya ngobrol bersama Special Interview Gatra TV. Ibu sehat terus, sehat terus ya Ibu, sukses terus. Makasih ya, dan terima kasih pada media juga ya. Iya Bu. Makasih pada media yang selalu bersama Badan POM, sahabat Badan POM untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Oke, ya. Pemirsa Gatra TV, sekian Special Interview Gatra TV hari ini. Saya Riana Astuti undur diri dan terima kasih.